Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal khawfil a'dham Syekh Abi Hasan Ali Asyadili Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Junaid Al-Baghdadi Syekh Bawuddin An-Naqsabandi wa silsilati Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah wa Naqsabandiyah Khalidiyah wa usulihim wa furuhim anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid dunya wa dunya wal akhirah wa ila hadratin silsilati sanad kitab Ihya Ulumuddin ilal muntaha wa usulihim wa furuhim anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan lagi kajian kitab Ihya Ulumuddin, kajian kitab Risalatul Qusyairiyah, kajian kitab-kitab tasawuf. Kami akan mengawali dari sebuah amalan yang mungkin bisa kita amalkan ketika masuk bulan Muharram. Jadi begini, ketika kita ingin mengambil suatu hukum dari Quran dan hadis, maka tidak boleh kemudian langsung dari Quran dan hadis. Maka Imam Abu Hayyan Al-Andalusi itu mengatakan di dalam kitabnya Tafsir Bahrul Muhit bahwa kita wajib mengikuti pendapat dan penjelasan seorang mujtahid ketika kita tidak mencapai derajat seorang mujtahid. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Fathul Ali Al-Maliki juga sama, wal alim alladhi lam yablugh rutbatal ijtihad ya yalzamu alaihi at-taqlid. Barang siapa orang yang alim atau awam tapi tidak mencapai derajat mujtahid, maka dia wajib dalam pengambilan hukum-hukum dari Quran dan hadis itu tidak dipahami sendiri, tapi harus mengikuti pendapat dari mujtahid, bukan ulama. Ulama belum tentu mujtahid, tapi kalau mujtahid pasti ulama. Tentu syarat-syarat mujtahid di sini cukup banyak. Misalnya di dalam kitab tersebut itu adalah ma'rifatu ahkamil Quran, harus menguasai hukum-hukum Quran. Jadi Quran harus dikuasai. Termasuk kemudian yang kedua ma'rifati ahkamil hadis, menguasai hukum-hukum hadis. Ini harus dikuasai. Kalau hadis tidak dikuasai, maka tidak boleh mengambil dari Quran dan hadis sendiri. Yang ketiga adalah ma'rifatul ijma'. Jadi menguasai ijma'nya para ulama. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, bagaimana istinbat hukum mereka, maka harus dikuasai. Ini baru 3 syarat. Yang keempat adalah menguasai manahij wa turuqil bahs, menguasai bagaimana metode dalam pengambilan hukum Islam. Jadi tidak sembarangan, pokoknya bisa baca kitab kemudian dianggap berhak mengambil hukum sendiri, nggak bisa. Pokoknya pintar baca kitab kuning, pintar baca Al-Quran, pintar baca tafsir, kemudian dianggap alim, nggak bisa. Harus kemudian menguasai manahij wa turuqil bahs, mana pendapat ulama yang boleh diamalkan, mana pendapat ulama yang tidak boleh diamalkan, harus dikuasai. Yang berikutnya adalah ma'rifatul lughatil arabiyyah, menguasai bahasa Arab. Ini penting karena kalau tidak menguasai bahasa Arab maka akan sangat fatal ketika memahami, yaitu kitab-kitab Quran dan hadis. Kemudian yang berikutnya ma'rifatun nasikh wal mansukh, menguasai nasikh dan mansukh. Mana ayat Quran yang boleh tetap diamalkan, mana ayat Quran yang tidak boleh diamalkan. Karena kalau ada orang mengatakan kembali kepada Quran dan hadis, ini pendapatnya jelas keliru. Karena tidak semua ayat Quran itu boleh dijadikan yaitu rujukan. Itu kalau sudah dinasikh, mansukh, maka tidak boleh dijadikan rujukan. Tetap ayat Quran, cuma tidak boleh dijadikan rujukan hukum. Contohnya tentang ayat yaitu menikahi
menikah dengan lain agama, utul kitab min qablikum juz 6. Ayatnya tetap ada, cuman ayat ini tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk zaman sekarang. Kenapa? Karena tidak ada lagi wanita non muslim, Nasrani dan Yahudi yang menggunakan kitab asli dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang mengatakan harus kembali kepada Quran dan hadis, jelas secara teori ini adalah pendapat yang keliru, karena tidak semua ayat Quran itu memang diperbolehkan dijadikan rujukan hukum. Ya, ayat-ayat misalnya tentang ayat arak, tentang minuman keras. Ayat tentang minuman keras ada 3. Ayat ada 3. Lah ini ayat mana yang boleh dipakai? Kan harus hati-hati. Yang pertama hukumnya makruh. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ayat ini mengatakan enggak sampai haram. Yang kedua la taqrabus sholata wa antum sukara. Yang penting tidak pas mau mendekati sholat maka kita boleh minum arak. Ini pendapat kedua. Lah fatal kalau orang itu tidak menguasai naskh dan mansuh, baru ngajinya sampai juz tersebut, ayat tersebut, kemudian ceramah di majelis taklim besar seperti ini mengatakan arak itu halal. Naudzubillah. Atau ngajinya baru sampai juz 6, kemudian dia mengatakan oh menikahi orang Nasrani, Kristen hukumnya boleh. Ini fatal sekali karena ayat tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi, karena konteks sekarang tidak ada lagi, yaitu orang Yahudi Nasrani yang menggunakan kitab aslinya, sudah ditahrif. Kemudian barulah turun ayat yaitu yang mengharamkan arak, yang mengharamkan minuman keras, dan itu ada di juz 6 juz 7. Nah ini perlu menguasai. Termasuk yang berikutnya ma'rifatu mustalahil hadis, harus menguasai mustalah hadis. Jadi harus tahu mana hadis yang boleh diamalkan dan mana hadis yang tidak boleh diamalkan. Atau begini, mana hadis yang itu dhaif tapi tetap boleh disampaikan dalam tataran fadhailul amal. Dhaif hadisnya tidak dijadikan hukum tapi untuk fadhailul amal. Ini di dalam ilmu mustalah hadis diperbolehkan. Jadi kalau berbicara hukum, kita harus menggunakan hadis yang sahih atau hasan, itu hukum. Sholat itu nggak boleh. Kita sholat kemudian ternyata rujukan sholat tersebut itu hadisnya dhaif, nggak boleh. Maka sholat tersebut tidak dibenarkan secara syariat. Yang kedua adalah misalnya ada orang mau mengamalkan suatu amalan, ternyata hadisnya dhaif, maka tidak boleh dijadikan rujukan hukum. Kalau hasan boleh, misalnya sholat penguat hafalan. Di dalam kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal atau Sunan Tirmidzi, sholat takbiyatul hifdi itu hadisnya hasan sahih. Walaupun hadisnya hasan sahih, maka boleh dijadikan rujukan untuk kita melakukan sholat penguat hafalan, atau biasanya anak santri menyebutnya takbiyatul hifdi, dan itu diamalkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian kalau sahih jelas boleh. Nah ini harus dikuasai, jangan sampai ini. Kemudian kalau hadisnya maudhu, hadisnya palsu, tentu tidak boleh dijadikan rujukan hukum. Kecuali kalau memang hadis palsu tersebut itu memang mirip dengan teks atau tujuan hadis yang lain, maka solusinya jangan menggunakan qala Rasulullah. Dikatakan aja qala ba'dul ulama. Telah berkata sebagian ulama bahwa hukumnya begini. Nah ini man adama maulidi kuntu lahu syafi'an, hadisnya itu syafi'an yaumil qiyamah. Hadisnya maudhu ini. Barang siapa orang yang memuliakan hari lahirku, hadisnya maudhu, maka dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Kalau kita pakai hadis ini tentu tidak pas karena hadisnya palsu. Tapi karena hadis ini itu isinya mirip dengan beberapa hadis yang sahih, apalagi ayat Quran mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena ada ayat Quran bahkan atau hadis yang lain yang menganjurkan sholawat, maka hadis tersebut maka kalimat tersebut itu tetap kita sampaikan, tapi tidak qala Rasulullah, tapi qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama. Nah, kemudian kalau kita memang tidak memenuhi syarat-syarat tadi, kita mengikuti pendapat para ulama yang telah para mujtahid yang telah mengumpulkan daripada maksud-maksud Quran dan hadis. Nah,
Terkait amalan ketika kita masuk tanggal 1 Muharram, nah ini ada banyak pendapat. Yang pertama yang intinya amalan tersebut itu di dalam kitab Hasyiah I'anatul Thalibin. Kitab Hasyiah I'anatul Thalibin ini 4 jilid karya Syekh Bakri Syato, di mana kitab ini menjadi rujukan terutama MUI atau Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama itu sering menggunakan kitab ini. Waqad addaha ba'dhum isnatai asyrata khuslah. Para ulama menghitung ada 12 amalan yang penting untuk kita lakukan ketika masuk bulan Muharram. Kenapa kok ulama itu kemudian menulis ini? Iya, karena Ashhurul Hurum di dalam beberapa kitab dikatakan di dalam tafsir inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Jadi setahun itu ada 4 bulan yang dimuliakan, salah satunya bulan Muharram. Nah, orang yang melakukan ibadah di bulan-bulan haram tersebut, ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama wahya as-shalah. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan sholat taubat, sholat hajat yang tadinya qobliyahnya tidak ada ba'diyahnya dilengkapi qobliyah ba'diyah, yang tadinya itu hanya ba'diyah dilengkapi qobliyah. Ini di bulan Muharram hendaknya dilakukan karena akan menjadikan sebab Allah memuliakan orang tersebut. Yang kedua adalah puasa. Dikatakan di dalam hadis yang sahih, innallaha azza wa jalla iftarada ala bani Israila yauma soma yaumin wa huwa yaum Asyura wa huwa al-yaum al-ashir minal Muharram fasumuhu wa wasa'u ala iyalikum fihi fa innahu man wasa'a fihi ala iyali wa min malihi wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi fasumuh. Ya, hadisnya begini, Allah itu katanya Rasulullah itu telah menjadikan keperduan kepada orang Bani Israel untuk berpuasa yaitu 1 hari dari setiap tahun. Yaitu kapan? Tanggal 10 Muharram. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah kalau bisa tanggal 10 Muharram itu kita melakukan puasa. Dan diperintahkan oleh Rasulullah tanggal 10 Muharram kita melebar-lebarkan keluarga kita. Kalau biasanya lauknya tahu ya tingkatkan jadi tempe. Kalau biasanya tempe ya greh ada juga kira-kira gitu. Kalau anak santri biasanya lauknya mie keriting ya tingkatkan jadi apa gitu, kasih daging sedikit kira-kira gitu, atau telur dipotong-potong. Ini penting. Makanya di Pondok Al-Mu'ayyad juga begitu. Kalau tanggal 10 Muharram itu agak sedikit dibahagiakan gitu. Karena santri itu nggak boleh terlalu bahagia. Santri kalau terlalu bahagia susah nanti. Santri kalau tidurnya di kasur itu nanti bahaya, tidurnya terlalu lama. Di Tarim di Yaman itu tidurnya di pondok-pondok yang ada di sana, beberapa pondok itu tidurnya tidak di kasur tapi di plester biar tidak betah lama sehingga cepat bangun, sehingga cepat murojaah ilmu. Seperti Imam Nawawi, beliau saking tidak ingin tidur mengatakan lam adha dhuhri nasitu lam adha dhuhri sanaten. Saking aku itu nggak pengen tidur, tidurnya nggak enak. Kemudian saking aku itu sering lapar sampai aku itu lupa 2 tahun belum menaruh punggungku ke tempat tidur karena sibukku mencari ilmu dan sibukku memurojaah ilmu ini. Makanya kalau jenengan masih dalam proses mencari ilmu, tidurnya harus malu kalau di tempat yang enak, harus malu kepada Allah. Nanti tidurnya terlalu lama. Makanya juga jangan terlalu enak ya. Yang makan yang kira-kira membuat kita bisa bertenaga saja, tidak usah yang kemudian terlalu enak. Kalau terlalu enak nanti mengganggu pelajaran ketika ngaji. Oh iya, saya pengen beli makanan ini. Nah ini mengganggu. 1 detik terganggu kita mencari ilmu. Jadi kalau orang itu ideal di dalam mencari ilmu seperti itu, jadi sangat berhati-hati. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama zaman dulu, tidak sembarangan makan. Syekh Umar Al-Mukhdar yang menurunkan para habaib itu, beliau dalam hidupnya tidak pernah makan kurma. Mengatakan, saya dalam hidupku gak pernah makan kurma karena ada kekhawatiran kurma ini makanan yang enak. Nanti ketika makan enak, ketika enak dia 1 detik lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia merasa enak, kemudian mungkin ketika ngaji teringat kurma, iman-iman 1 detik pikirannya tidak diingatkan untuk ilmu tapi ingat kurma. Ini ulama zaman dulu sangat berhati-hati di dalam makan.
Maka kalau jenengan mau meluaskan keluarganya di bulan Muharram, katanya Rasulullah, maka akan dilipat gandakan rizkinya oleh Allah, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggal 10 Muharram atau di seluruh Muharram itu ditingkatkan kesejahteraan istri-istri kita. Paham ya? Biasanya istrinya dikasih lipstiknya 500.000, ya tingkatkan. Khusus lipstik 5 juta. Wah, ini jadi ditingkatkan kebahagiaan keluarga ditingkatkan. Fa innal yaumal ladzi taballahu fihi ala Adam. Di sini dikatakan bahwa Nabi Adam itu diampuni oleh Allah itu tanggal 10 Muharram. Jadi tidak boleh kita mengatakan Nabi Adam itu makan buah khuldi. Di dalam hampir semua kitab ya, kecuali LKS itu dikatakan Nabi Adam tidak pernah makan buah khuldi. Tapi Nabi Adam itu makan buah yang musyabbah bil khuldi, mirip buah khuldi. Karena di dalam ilmu akidah, seorang nabi itu tidak mungkin melakukan kemaksiatan imma ba'dan nubuwah atau qablan nubuwah, baik setelah kenabian atau sebelum kenabian. Maka para ulama ahli akidah tidak berani mengatakan Nabi Adam melanggar yaitu makan buah khuldi, tapi makan buah yang mirip buah khuldi. Ini makanya jenengan kalau ngaji akidah seperti itu. Nah ini. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya Nabi Adam dimaafkan. Ini bisa jadi ibrah kita. Nabi Adam saat itu kan karena tidak salah tapi mirip melakukan perbuatan yang mirip dengan perkara salah, yaitu makan buah yang mirip buah khuldi di surga. Maka kemudian beliau diturunkan, dipisahkan dengan istrinya Siti Hawa. Ketika dipisahkan beliau nangis kepada Allah, ya Allah saya minta bla 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 bla. Nah dari situlah kemudian Nabi Adam itu ingat, oh iya biyen iku nganu di surga itu ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah oh iya berarti Muhammad ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Kalau nggak dicintai nggak mungkin dipasang di sana. Makanya kemudian beliau minta, ya Allah dengan menyebut nama kekasihmu Muhammad, ampunilah dosaku, pertemukanlah aku dengan istriku. Nah ini makanya kalau panjenengan ingin dimudahkan dalam hajatnya, dimudahkan keluar dari kesusahan, maka tirulah Nabi Adam yang berwasilah menyebut nama kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam itu orang yang pertama kali melakukan tawassul, yaitu melakukan wasilah seperti itu. Kemudian yang kedua, ini orang Solo ya, wong Solo niku begini paham, kan enten topo anjang-anjang. Paham apa betul? Topo anjang-anjang. Jangan nggak pernah topo anjang-anjang. Jadi ada beberapa orang Jawa, terutama keluarga keraton itu biasanya. Itu setelah menikah nanti bersenggama dengan istrinya, nanti terus tirakat riyadhah. Riyadhah itu dia memisahkan diri dari istrinya untuk riyadhah pagi, siang, sore, malam, minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin dikasih anak turun yang soleh-solehah. Ini namanya topo anjang-anjang. Nah ini dilakukan seperti Sultan Agung punya bapak namanya Ki Ageng Sugeng Rapya, punya bapak Ki Ageng Panembahan Senopati, punya bapak namanya Ki Ageng Pemanahan, punya bapak Ki Ageng Hendi Selawean, punya bapak Ki Ageng Keselo, punya bapak Ki Ageng Nitas Mundawa, punya bapak Dewi Nawangsih, ibu Dewi Nawangsih, punya bapak Ki Ageng Tarub. Ki Ageng Tarub bapak ibunya ini melakukan riyadhah seperti yang terjadi di zaman Nabi Adam alaihissalam. Setelah menikah kemudian bersenggama, kemudian mereka berpisah. Yang laki-laki tirakat, riyadhah, puasa setiap hari, membaca Quran, istrinya juga sama. Untuk minta anak turun yang kemudian diberi ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya dilakukan. Ada yang 40 hari, ada yang ya secukupnya lah kira-kira begitu. Sesuai dengan kekuatan. Itulah puasa itu meniru daripada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian warafa'a fi Idris makanan aliyah. Nabi Idris itu diangkat ke tempat yang tinggi, ke surga itu di tanggal 10 Muharram. Wa akhraja Nuhan minas safinah. Nabi Nuh dikeluarkan dari Nabi Nuh turun dari kapal besar itu tanggal 10 Muharram. Jadi seperti itu. Kita itu dari kisah ini ada dua ibrah. Nabi Nuh
itu kan berdoa, ya Allah, saya mohon ya Allah, seluruh umatku yang tidak taat kepadaku, taat kepada Allah melalui aku, maka binasakan mereka semua. Jadi itu doanya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kemudian apakah termasuk anaknya? Iya, termasuk anak mereka. Nah, karena paling-paling anaknya juga seperti bapaknya, ini Nabi Nuh. Nah, gara-gara itu kemudian terjadilah banjir bandang, yang mana seluruh orang yang tidak taat kepada Allah kemudian tenggelam, kecuali 80 orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pertanyaan apakah kita itu keturunan orang yang beriman? Ya, kita itu clear keturunan orang yang beriman. Kita itu punya leluhur yang beriman kepada Allah minimal dari 80 orang yang masuk ke perahu tersebut. Kemudian ini beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu di suatu khutbah di dalam kitab Sirah Nabawiyah dikatakan Nabi Muhammad dilempar pakai batu, kemudian sampai berdarah semua tubuhnya. Darahnya mengalir muncrat dari tubuhnya. Kemudian sahabat yang mengikuti Jabir bin Abdillah juga dilempar muncrat semuanya darah-darahnya. Malaikat Hobah ada 2 ketika Nabi Muhammad ke gunung. Kemudian malaikat gunung ada 2 yang matur kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ini saya diperintahkan sama Allah untuk minta izin ke Anda. Kalau Anda mengizinkan, kalau jenengan mengizinkan, aku akan diperintahkan oleh Allah untuk ngebleki orang-orang yang tadi menyakiti kamu. Kira-kira kamu reda atau tidak? Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, enggak, jangan. Walaupun mereka orang kafir, mereka ingkar kepada Allah, tapi aku masih punya keinginan, harapan kelak anak turunnya menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, saat itu orang-orang yang melempar itu seperti siapa? Putranya Abu Jahal itu beriman. Kemudian Walid punya anak Khalid. Khalid ini juga beriman, bahkan jadi panglima perang. Khalid bin Walid. Ini bapaknya dulu orang yang sangat memusuhi Rasulullah. Kemudian misalnya As bin Wa'il, kemudian punya anak namanya Amr bin As. Dulu As bin Wa'il ini orang yang menyakiti Rasulullah, bahkan mengatakan abtar, inna syani'aka huwal abtar. Rasulullah itu dihina, dicaci, dimaki, mandul dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian anak turunnya menjadi orang yang memuliakan Rasulullah. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, mendolimi kita, kita nggak boleh kemudian memusuhi mereka. Siapa tahu anak turunnya kelak menjadi orang yang sangat dekat dengan kita atau mencintai kita. Jangan-jangan orang yang sekarang menjadi lawan politik kita, ya kelak anak turunnya itu besanan, kan nggak tahu. Anda nggak boleh memusuhi orang lain. Ini Ibro, jadi boleh meniru siapa? Meniru Nabi Nuh, monggo. Nabi Muhammad, monggo. Ya, kalau kita tentu hendaknya meniru Nabi Muhammad. Orang menyakiti kita, kita maafkan, kita doakan, jangan kita musuhi. Ada orang mencuri belimbing kita, kemudian kita kurang ngajar nyuri belimbing kita, kamu akan durhaka dunia akhirat. Bener, durhaka bener. Makan belimbing karena makan belimbingnya tidak halal, kemudian tenaganya jadi tenaga yang jelek, kemudian karena dia negatif auranya nyolong belimbing lagi. Mungkin tidak belimbingnya tok, bahkan sawit-witnya dicolong. Coba kalau kita ikhlas, enggak apa-apa ya Allah, jangan engkau masukkan orang yang nyolong belimbingku itu masuk neraka ya Allah, ampuni semua dosanya ya Allah, muliakan dia anak turunnya ya Allah. Nah, misalnya begitu. Setelah dia makan belimbing yang sudah diikhlaskan tadi, kemudian kemudian yang masuk ke dalam tubuhnya aura positif, kemudian dia ngaji Al-Quran dan anak turunnya menjadi ulama-ulama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini tentu banyak, kisah seperti ini banyak, seperti yang pernah kami kisahkan sekitar 2 bulan yang lalu. Ada seorang ulama namanya Syekh Mustafa Al-Muhdar. Syekh Mustafa Al-Muhdar punya pohon mangga yang sangat besar sekali dan terkenal enak pohon mangganya. Kemudian ada orang yang saat itu Syekh Mustafa sedang jalan-jalan di bawah pohonnya membaca Wirdul Latif, Rotibul Haddad. Ternyata di atas ada maling. Apa yang dilakukan oleh Syekh Mustafa Al-Muhdar? Hatinya seorang ahli ilmu. Dia mengatakan, sari, cepat ambil yang banyak, tak jaga ke. Jadi dia pura-pura menjadi orang yang tidak memiliki mangga tersebut. Setelah ngambil satu sak besar, turun, kemudian dalam rangka terima kasihnya Syekh Mustafa Al-Muhdar dikasih beberapa biji mangga
yang dicuri dari mangganya Syekh Mustafa Al-Baghdadi. Wah, Masya Allah, terima kasih ya, terima kasih. Kemudian dia pulang, dimakan mangganya itu dan anak-anaknya. Akhirnya apa? Karena mangga yang dimakan itu barokah, kemudian didoakan oleh pemilik mangga yang seorang ulama, akhirnya anak turunnya menjadi ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gini. Jadi kalau ada orang yang mencuri milik kita, kita doakan saja barang yang dicuri itu menjadi barang yang barokah gitu. Gus Dur itu protes sama putrinya gitu. Gus, Abah kok diapusi kok mau kan begitu. Jawaban Gus Dur, lah wong nyilai orang yang utang itu pahalanya sangat besar, apalagi kalau mengikhlaskan orang yang ngapusi kita. Gus Dur ngasih uang berapa 200 juta atau berapa, ya terserah, ambil aja gitu. Dibohongi sama orang. Kemudian wa anzalallahu fihi Taurah ala Musa. Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat di tanggal 10 Muharram. Nabi Yusuf keluar dari penjara besi itu tanggal 10 Muharram. Nabi Yusuf itu putra dari Nabi Yakub. Nabi Yakub ini merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yusuf. Jadi kalau jenengan ingin menjadi orang yang mulia, maka harus bersabar dengan istrinya. Dan istrinya harus selalu husnudzon kepada suaminya. Seperti Dewi Saroh yang setiap hari husnudzon, sabar kepada suami. Bahkan ketika Nabi Ibrahim di dalam salah satu riwayat, saya mengatakan di dalam salah satu riwayat, beliau itu karena nggak punya putra selama 107 tahun, kemudian Dewi Saroh mencarikan istri kedua untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Dewi Hajar. Sabar, bayangkan di poligami itu beratnya luar biasa. Kemudian karena kesabarannya dalam usia sangat tua, kemudian Dewi Saroh pun hamil, kemudian punya putra namanya Nabi Yishak. Yishak ini dari bahasa Ibrani, Yishak itu artinya orang yang suka tertawa, senyum. Bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya Yishak. Kasih nama anak kita Ishak dengan tujuan biar ahli senyuman, orang orangutan kira-kira begitu. Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub bin Ishak, kemudian punya putra yaitu Nabi Yusuf dan 11 saudaranya. Jadi Nabi Yusuf itu punya saudara totalnya 12. Idqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisa jidin. Ini ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf saat itu mimpi ada 11 bintang, matahari dan rembulan sujud di Nabi Yusuf. Qala ya abatif al-matumar, ya wahai, maaf keliru saya. Nabi Yakub kemudian berkata, Yusuf, jangan ceritakan itu kepada saudara-saudara kamu, karena mereka pasti paham maksudnya dan mereka akan takutnya akan melakukan perbuatan yang tidak benar kepada kamu. Jadi ayat ini dibaca kalau jenengan sudah menikah, sering-sering dibaca terutama ketika masak gitu ya. Kemudian nanti masakan itu dikasihkan kepada pasangannya, maka akan senang sekali pasangannya kepada panjenengan. Tidak boleh dibaca kalau bukan apa-apanya. Karena idqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisa jidin. Ini ayat ini kalau dibaca dengan khusyuk, ke sapi pun dia akan takluk kepada kita. Sapi aja takluk, apalagi lawan jenis, kira-kira begitu. Waradafi ala Yakub. Nabi Yakub itu pernah buta, bukan buta ya, pernah Nabi Yakub ini ngapunten. Kita nggak boleh mengatakan Nabi Yakub itu buta, haram hukumnya. Tapi mengatakan bahwa Nabi Yakub itu karena kasratud dumuk ya, nangis terus begitu, itu sampai matanya itu belendung dan matanya ketutupan karena besarnya matanya sering nangis. Makanya Nabi Yakub itu terkenal Nabi yang Yakub itu ahli nangis. Termasuk Nabi Nuh. Nuh itu artinya itu loh. Nuh itu artinya loh. Kenapa? Nabi yang satu ini dikasih nama Nuh karena suka menangis. Suka nangis kepada Allah, ya Allah, umatku, umatku, umatku. Niki sinten namanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Yakub itu ahli menangis, maka dikasih anak turun yang hebat-hebat. Kemudian wa fihi kaswudzar an Ayub. Nabi Ayub itu
dibuka dari penyakitnya, penyakit kulit ya, kalau kita penyakit kulit itu di tanggal 10 Muharram. Jadi saya pernah ziarah ke tempat Nabi Ayub itu dulu disuruh untuk raut di sebuah telaga, itu di negara Oman. Kapan itu saya ke sana, itu saya Masya Allah memang telaganya sangat sejuk sekali dan memang sangat indah. Di tempat yang batu-batuan seperti itu ternyata ada sumber mata air yang sangat jernih. Itu adalah sumber mata air yang dulu dipakai Nabi Ayub. Nah, saya kemarin ke sana. Nabi Ayub ini punya istri 4. Ya, istrinya ketika Nabi Ayub itu kan raja ya, seorang raja, kemudian dicoba oleh Allah, diambil semua kekuasaannya, bahkan dia kena penyakit kulit, itu pun Nabi Ayub itu sabar. Kemudian ada 3 istrinya kemudian minta cerai. Tinggal 1, siapa namanya, Siti Rohmah. Jadi orang yang pengen anaknya cantik, orang yang pengen anaknya itu dimuliakan, cantik, itu maka kasih nama Rohmah. Karena Siti Rohmah ini istrinya Nabi Ayub alaihissalam yang terkenal sangat cantik sekali. Bahkan ketika saat itu beliau Masya Allah ya, Masya Allah sangat cantik, dan beliau saat itu dalam keadaan kehabisan harta. Maka istrinya ini pergi ke pasar, kemudian ada anaknya raja ini rambutnya brodoli. Kemudian dibelilah siapa yang mau menjual rambutnya yang bagus. Ternyata Siti Rohmah itu menjual rambutnya. Jadi diambil 1 helai atau beberapa helai dijual. Jadi 1 helai rambutnya Siti Rohmah dibeli dengan berapa dinar begitu. Kalau kita karena Siti Rohmah cantik ya. Karena cantik maka rambutnya pun orang-orang suka gitu. Suka. Saking cantiknya Siti Rohmah, 1 helai rambutnya itu dibeli dengan harga yang cukup mahal saat itu. Misalnya kalau sekarang yang 1 helai rambutnya Siti Rohmah dijual 100.000 rupiah kira-kira begitu. Nah, ini kalau dibuat dalam bentuk dinar. Nabi Ayub marah. Kemudian Nabi Ayub melakukan sumpah, demi Allah andaikan saya nanti dikasih sehat, maka saya akan pukul kamu 100 kali. 100 kali. Lah, Siti Rohmah ini wanita yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia rela bekerja untuk suaminya niki. Karena dicintai oleh Allah, maka Allah itu enggak ingin Nabi Ayub memukul Siti Rohmah. Maka jenengan kalau pengen dicintai oleh Allah, ibu-ibu ya sayang sama suami, hormati suami. Maka Allah mengatakan bahwa ya sudah, kamu ambil 100 lidi yang kecil-kecil saja, berjumlah 100, pukulkan 1 kali kepada Siti Rohmah. Maka kemudian dilakukan oleh Nabi Ayub kepada Siti Rohmah, yang mana istrinya adalah walinya Allah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian ada hukum illah nanti, hukum illah di dalam hukum fikih. Maka sehebat apapun kita, sekarang punya jabatan, sekarang punya ilmu ya, sekarang punya harta banyak, maka jangan sombong. Karena Nabi Ayub itu kurang apa? Punya puluhan kerajaan, karena beliau raja di beberapa kerajaan. Istrinya 4 cantik-cantik, tapi yang paling cantik Siti Rohmah. Kemudian punya harta banyak, ngapunten, keramiknya berasal dari emas. Itu saja kemudian akhirnya tiba-tiba menjadi orang yang sangat miskin, bahkan kena penyakit kulit, bahkan nggak bisa makan, karena itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita sombong dari kisah tersebut. Kemudian Nabi Yunus itu dikeluarkan dari perutnya ikan hut. Ikan hut itu apa? Ikan paus, ada yang mengatakan ikan hiu, terserahlah. Memang tidak ada terjemahan yang resmi kira-kira gitu. Ikan hut ini saat itu begini, ini kisahnya. Maka saya ingin mengatakan, Nabi Yunus niku ya umatku tak kandani kok yo angel gitu. Angel tak kandani. Ya wis tak tinggal. Tak tinggal sebenarnya beliau itu tidak ingin meninggalkan umatnya, tapi hanya pengen bertahanus sebentar untuk nanti kembali lagi kepada umatnya. Paham ya? Maksudnya apa? Kita tidak boleh meninggalkan kewajiban kita, apapun dan seberat apapun kewajiban kita. Tidak boleh kita tinggalkan, walaupun kita punya niat kembali lagi ke sana, nggak boleh. Misalnya jenengan punya muridnya wakal semua, ya terserah sampean nak, nggak boleh. Nanti kisahnya seperti Nabi Yunus. Ingat, gak lama akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh kita tinggalkan. Istrinya nuwakal, istrinya sulit diberitahu,
atau seorang wanita istri suaminya sulit diajak ngaji, suaminya sulit diajak taklim, jangan ditinggalkan, tetap diajak terus. Jenengan meninggalkan, maka ingat ibrohnya Nabi Yunus alaihissalam.